Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori etika bisnis. Anggota kelompok 2 adalah saya, Sita Indriani, dan Syahrul Neza Razali. Baik, kita akan mulai presentasinya. Silahkan simak videonya. Teori etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yang berarti ethos, artinya adalah adat istiadat. Teori etika bisnis definisinya adalah prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis antara individu maupun organisasi dalam situasi bisnis tertentu. Ini adalah ada 4 macam teori etika bisnis, yaitu pertama, teori deontologi, utilitarisme, teori keutamaan, dan teori hak. Yang pertama, ada teori deontologi yang menekankan kewajiban untuk berperilaku sesuai tanggung jawab. Dalam etika bisnis, teori ini menyatakan bahwa motivasi di balik tindakan bisnis harus sesuai dengan tujuan moral bisnis. Yang kedua, ada teori utilitarianisme, seperti katanya utilitas yang berarti kegunaan. Nah, teori ini menyatakan bahwa hal yang baik adalah hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. Teori ini juga disebut sebagai teori teleologis. Nah, yang ketiga ada teori keutamaan yang memandang bagaimana seseorang itu bersikap. Apakah sikapnya itu atau perilakunya itu baik atau tidak. Karena perilaku atau sikap itu menciptakan watak dan karakter yang bisa kita tahu hanya dengan bagaimana cara mereka itu bersikap. Yang terakhir ada teori hak, berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu atau tepatnya pekerja. Nah, dalam etika bisnis, teori ini itu mengatakan bahwa segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Artinya, seorang pekerja itu mendapatkan haknya bila mereka telah menjalankan kewajibannya. Dan perusahaan tidak boleh melanggar hak tersebut. Contohnya adalah ketika pekerja atau karyawan telah selesai dalam bekerja, maka harus mendapatkan haknya, yaitu menerima upah dari perusahaan tersebut, tempat mereka itu bekerja. Lalu ada perkembangan bisnis. Perkembangan etika bisnis itu menurut Barthes tahun 2000 itu situasi dahulu pada awal sejarah filsafat Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain. Yang kedua ada masa peralihan tahun 1960-an. Lalu ada etika bisnis lahir di Amerika Serikat tahun 1970-an. Lalu pada tahun 1980-an, etika bisnis meluas ke Eropa Barat. Etika bisnis sebagai ilmu baru. Lalu etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, tidak terbatas lagi pada dunia barat, melainkan secara mendunia. Lalu ada slide terakhir, yaitu studi kasus perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Djarum SKT. Studi kasus perusahaan tempat bekerja PT Djarum SKT atau Serikat Rokok Tangan. Nah, pabrik SKT ini terkenal karena masih menggunakan tenaga kerja manual dalam proses produksinya, yaitu tangan, yang apakah pegawai itu mendapatkan hak mereka seperti upah yang sesuai, jaminan, dan tunjangan? Jawabannya adalah ya, karena perusahaan mengcover semua, mulai dari tunjangan BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, BLT, dan semua. Sangat banyak tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini mengingatkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab dan memiliki etika dalam menjaga atau memelihara karyawannya. Lalu ada mengenai etika etis dalam mengiklankan produk rokok. Nah, sebetulnya semua perusahaan rokok melakukan ini, seperti mengiklankan produk secara halus dan tidak terang-terangan. Untuk di TV itu mulai dari jam 10 ke atas itu baru diiklankan, dan iklannya itu halus dengan artian secara tidak terang-terangan agar
anak-anak di bawah umur itu tidak ngeh bahwa iklan tersebut adalah iklan rokok, karena perusahaan rokok itu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian video presentasi teori etika bisnis dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini membantu dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.